Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang segi 4 dan segi 3. Dan pembahasan yang akan dibahas di minggu ini yaitu segi 4. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab segi 4. Pada bab segi 4 ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Kita lihat yang pertama, kita akan mempelajari mengenai persegi panjang. Gambar persegi panjangnya seperti ini. Nanti akan kita ulas dan akan kita bahas dengan jelas. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu mengenai persegi seperti ini. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang belah ketupat, yang mana belah ketupatnya seperti ini. Kemudian yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang layang-layang. Layang-layang gambarnya seperti ini. Terusnya kita juga akan mempelajari mengenai jajar genjang. Jajar genjangnya seperti ini. Dan yang terakhir, pada segi 4 ini kita juga akan mempelajari mengenai trapesium. Trapesium seperti ini. Jadi Sobat 100, ada 6 subbab pada segi 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Ya, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Segi 4 dengan subbab persegi panjang. Sekarang kita lihat penjelasan mengenai persegi panjang. Pertama, kita bahas dulu. Di sini ada sebuah gambar persegi panjang. Kita tulis namanya di sini ada P, Q, R, dan S. Dalam menamai persegi panjang ini harus berurutan. Seperti contoh di sini bisa kita tuliskan namanya dengan PQRS, PQRS berurutan ya Sobat 100. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menulisnya dengan nama PSRQ. Atau yang ketiga juga bisa kita tuliskan nama persegi panjangnya QPSR, QPSR. Ketiga nama ini dituliskan berurutan. Jika nanti Sobat 100 menulisnya seperti ini, PRSQ, PRSQ itu tidak boleh ya, karena tidak berurutan. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat pada persegi panjang ini. Tadi kita sudah bahas mengenai nama, sekarang kita bahas sifatnya satu persatu. Pada persegi panjang ini, sifat yang pertama yaitu adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan saling sejajar. Sekarang kita lihat sisi-sisinya yang mana saja yang sama panjang dan saling sejajar. Pertama di sini ada PQ dan SR. Jadi bisa kita tuliskan di sini PQ sama dengan SR. Jadi PQ dan SR ini saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian kita lihat lagi ada PS, kemudian ada QR. Bisa kita tuliskan lagi di sini bahwa PS sama dengan QR. Jadi PS dan QR ini sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian kita bahas lagi sifat yang selanjutnya yaitu ada keempatnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sekarang kita lihat yang mana saja keempat sudut siku-sikunya. Pertama ada di P, kemudian ada di Q, dan kemudian ada di R dan di S. Bisa kita tuliskan di sini bahwa sudut P sama dengan sudut Q, sama dengan sudut R, dan sama dengan juga dengan sudut S. Berarti semuanya ada 4. Kemudian kita bahas lagi ada sifat yang ketiga, yaitu kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. Kita lihat di sini yang mana kedua diagonalnya sama panjang. Sekarang kita lihat, kita gambarkan kedua diagonalnya. Mana saja diagonalnya? Pertama kita gambarkan diagonal yang pertama, yaitu PQR, kemudian QQS. Semisalnya lagi kita kasih di sini dengan nama O. Maka bisa kita tuliskan di sini bahwa PR sama dengan QS dan PO sama dengan QO dan sama dengan RO dan sama dengan juga dengan SO. Ini PO, QO, RO, dan SO. Di sini kita sudah membahas 3 sifat. Selanjutnya kita lihat lagi sifat yang keempat. Di sifat keempat ini ada mempunyai simetri lipat tingkat 2. Yang mana simetri lipat tingkat 2? Kita lihat di sini, kita gambarkan dahulu persegi panjangnya. Maka pertama, simetri lipat yang pertama itu bisa dari sini dan bisa juga dari sini. Maka terjadilah 2 simetri lipat pada persegi panjang. Kenapa 2? Karena kalau secara diagonal tidak bisa ya Sobat 100. Maka persegi panjang hanya mempunyai simetri lipat tingkat
2 dari sini dan dari sini. Kemudian kita lihat lagi persegi panjang ini sifatnya ada dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi pada persegi panjang ini bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Nah, kita gambarkan. Yang pertama ini ada gambar persegi panjangnya terlebih dahulu dengan nama PQRS. Maka ini bingkai yang pertama. Nah, semisalnya kita putar sebanyak 90 derajat, maka yang terjadi seperti ini. Kalau seperti ini berarti tidak cocok ya Sobat 100, karena persegi panjang ini cara menempati bingkainya semua sudut-sudutnya harus saling bertemu, harus saling berimpit. Berarti ini tidak bisa kita putar 90 derajat. Berarti ini akan kita putar sebanyak 180 derajat. Sekarang kita putar lagi, maka terjadi seperti ini. Namanya jadi RS PQ. Tadi PQ RS. Nah, sekarang RS PQ kalau kita putar. Ini bingkai yang kedua. Kemudian kita putar lagi 180 derajat. Maka akan terjadi seperti ini dengan nama QPSR. Ini bingkai yang ketiga. Tadi di sini dibilang ada 4 cara, jadi tinggal 1 cara lagi. Kita lihat yang keempat. Kita putar lagi 180 derajat. Maka akan seperti ini. Dengan nama persegi panjangnya SRQP. Jadi inilah 4 cara dalam menempati bingkainya. Jadi bisa juga kita simpulkan. Jadi dengan menempati bingkainya ini bisa kita simpulkan bahwa simetri putar dari persegi panjang ini ada 2. Jadi simetri putarnya ada 2. Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai pemberian nama pada persegi panjang. Kemudian ada sifat-sifat dari persegi panjang. Tadi ada berapa sifat yang kita pelajari? Ada 6. Tadi kita sudah membahas 6 dari sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama bahwa sisi yang berhadapan sama panjang dan saling sejajar. Dan yang kedua bahwa keempat sudutnya itu merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga adalah kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan serta membagi 2 sama panjang. Dan sifat yang keempat itu ada mempunyai simetri lipat tingkat 2. Dan yang kelima bahwa persegi panjang ini dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Tadi sudah kita bahas keempat-empatnya. Dan yang terakhir itu bahwa persegi panjang ini simetri putarnya ada 2. Jika Sobat 100 sudah paham sampai di sini, berarti kita bisa membahas yang lebih lanjut mengenai persegi panjang, yaitu kita akan membahas mengenai luas dan keliling, yaitu luas dan keliling dari persegi panjang. Di sini bisa kita gambarkan terlebih dahulu persegi panjangnya dengan nama PQRS. Maka bisa kita tuliskan di sini dengan P dengan panjang dan L dengan lebar. Jadi bisa kita tuliskan bahwa luas sama dengan panjang kali lebar. Dan keliling adalah 2P tambah 2L. Atau bisa juga kita tuliskan kelilingnya seperti ini rumusnya. K sama dengan 2P tambah L. Jadi 2 dalam kurung P tambah L. Inilah rumus dari mencari luas dan keliling pada persegi panjang. Biar lebih paham, kita lihat di sini ada contoh soal. Dengan contoh soalnya adalah sebuah persegi panjang mempunyai perbandingan sisi panjang dan lebar itu 7:5. Apabila luasnya 3.500 meter persegi, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Maka di sini yang perlu kita tekankan bahwa tadi katanya ada panjang banding lebar itu 7:5. Dan kemudian yang diketahui di soal adalah luasnya 3.500 meter persegi. Dan di sini kita diminta untuk menentukan keliling dari persegi panjang. Jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu di sini adalah panjang banding lebar itu 7:5. Di sini bisa kita tuliskan lagi variabel buat bantu kita. Bisa kita tuliskan di sini variabelnya, misalnya di sini kita beri X. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa P sama dengan 7X dan L sama dengan 5X. Jadi kita tuliskan di sini bahwa luas adalah panjang kali lebar, maka 7X kali 5X itu sama dengan 3.500 meter persegi. Jadi di sini hasilnya ada 35X kuadrat itu sama dengan 3.500 meter persegi. Jadi X kuadrat itu adalah 100 meter persegi. Kenapa dapat 100? 3.500 dibagi 35 itu 100. Maka di sini didapatkan X-nya adalah akar dari 100 meter persegi, maka X adalah 10 meter. Jadi didapatkan X-nya adalah 10 meter. Jadi bisa kita tuliskan di sini berapa panjang berapa lebar. Pertama kita tuliskan dulu panjang yaitu 7X, jadi 7 dikali 10 sama dengan 70. Jadi kita udah dapat panjangnya itu 70. Kemudian mencari lebar. Yang lebar itu adalah 5X, maka 5 kali 10 sama dengan 50. Setelah dapat panjang dan lebarnya, sekarang kita sudah bisa menentukan keliling. Jadi kita tuliskan di sini rumus keliling. Keliling adalah 2 dalam kurung P tambah L. Jadi bisa kita tuliskan di sini K sama dengan 270 tambah 50 meter. Jadi keliling adalah 280 meter. Jadi inilah keliling dari persegi panjang. Sampai di sini Sobat 100 paham ya cara mencari luas dan keliling dari persegi panjang.
Tadi kita sudah bahas bahwa rumus dari luas itu panjang kali lebar, dan keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Segi 4 dengan subbab persegi. Sekarang kita lihat penjelasannya. Di sini ada sebuah gambar persegi. Di sini kita beri nama tiap sudutnya ada A, B, C, dan D. Sekarang dalam penamaan persegi ini kita harus menuliskan namanya secara berurutan. Contoh, ada A, B, C, D. Persegi ini bisa Sobat 100 beri nama A, B, C, D karena berurutan A, B, C, D. Boleh juga dengan nama A, D, C, B. Masih berurutan ya, dari A ke D, C, dan B. Yang tidak boleh itu jika memberi nama sebuah bangun ini tidak berurutan. Seperti contoh ada AC, BD. Ini tidak bisa ya Sobat 100. Kenapa? Karena tidak berurutan. Dari sini ada A ke C itu tidak boleh karena tidak berurutan. Yang berurutan itu seperti yang dua ini ada A, B, C, D dan A, D, C, B. Paham ya Sobat 100 mengenai nama dari sebuah persegi ini? Jika paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat. Sekarang kita bahas sifat-sifat dari persegi. Kita lihat sifat yang pertama. Yang pertama yaitu ada semua sisi sama panjang. Jadi semua sisi persegi ini sama panjang dari AB, BC, dan DC ke AD. Jadi bisa kita tuliskan di sini AB itu sama dengan BC dan sama dengan juga dengan CD dan sama juga dengan panjang AD. Sekarang kita lihat sifat yang kedua. Keempatnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang kita tahu adalah 90 derajat. Jadi keempat sudutnya ini adalah sudut siku-siku dengan sudut 90 derajat. Sudut A, B, C, dan D. Jadi bisa kita tuliskan di sini ya Sobat 100 bahwa sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan juga dengan sudut D. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Kedua diagonal sama panjang, saling tegak lurus, saling membagi dua sama besar. Kita lihat di sini, pada sifat yang ketiga ini ada 3 hal yang harus kita tekankan, yaitu ada sama panjang, tegak lurus, dan membagi dua sama besar. Kita lihat di sini, kita gambarkan terlebih dahulu diagonalnya. Seperti ini. Dan semisalnya kita tuliskan di sini dengan nama O. Maka bisa kita tuliskan bahwa AC sama dengan BD dan AC tegak lurus BD. Kita lihat di sini AC itu sama dengan BD, berarti kedua diagonalnya sama panjang, dan AC itu tegak lurus BD. Maka selanjutnya bisa juga kita tuliskan AO sama panjang dengan BO dan sama panjang dengan CO sama panjang juga dengan DO. Ini yang membagi dua sama panjang. Paham Sobat 100 sampai di sini? Selanjutnya kita lihat ke sifat yang keempat. Mempunyai simetri lipat tingkat 4. Jadi persegi ini mempunyai simetri lipat tingkat 4. Kita lihat. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu perseginya. Kita beri nama ada A, B, C, D. Pertama bisa kita lipat seperti ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua bisa dengan seperti ini. Dan yang ketiga diagonal satunya dan diagonal satunya lagi. Maka semisal kita beri nama di sini E, F, G, H. Bisa kita tuliskan bahwa ada AC, BD, EF, dan GH. Jadi 4 simetri lipatnya itu ada A ke C, kemudian B ke D, E ke F, dan G, H. Jadi 4 simetri lipatnya itu ada AC, ada BD, ada EF, dan ada GH. Selanjutnya kita lihat sifat yang kelima, itu mengenai dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Jadi persegi ini bisa menempati bingkainya dengan 8 cara. Jadi persegi ini dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Sekarang kita lihat mana saja 8 cara itu. Pertama kita gambarkan perseginya. Kita lihat cara yang pertama. Pertama kita beri nama ABCD. Yang inilah yang disebut dengan cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua. Kita putar sebanyak 90 derajat. Maka terjadilah yang kedua dengan nama BCDA. Kemudian kita putar lagi 90 derajat. Maka yang ketiga itu ada dengan nama CDAB. Ini yang ketiga. Selanjutnya kita putar lagi sebanyak 90 derajat. Maka terjadilah yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini dengan nama BADC. Ini yang kelima. Udah ada 5 cara, berarti ada 3 cara lagi ya Sobat 100. Nah kita lihat kembali cara yang ke-6 itu kita putar lagi 90 derajat. Maka yang ke-6 ini dengan nama ADCB. Jadi inilah yang ke-6.
Dan yang ketujuh, kita putar lagi sebanyak 90 derajat dengan namanya DCBA. Ini yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu kita putar lagi sebanyak 90 derajat. Inilah yang kedelapan dengan nama CBAD. Ini yang terakhir. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai sifat-sifat dari persegi ini. Setelah kita bahas, jadi persegi ini mempunyai 5 sifat. Yang pertama, semua sisi sama panjang. Dan yang kedua itu ada keempat, sudutnya adalah sudut siku-siku dengan nilai 90 derajat. Dan yang ketiga itu ada kedua diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus dan saling membagi dua sama besar. Dan sifat yang keempat tadi bahwa persegi ini mempunyai simetri lipat tingkat 4. Ada AC, BD, EF, dan GH. Selanjutnya lagi, persegi ini juga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Paham sampai di sini ya Sobat 100? Jika paham, kita lanjut membahas mengenai luas dan keliling dari persegi. Pertama kita lihat dulu perseginya dengan nama ABCD. Yang kita tahu bahwa persegi ini keempat sisinya sama panjang. Dan kemudian, dan di sini bisa kita tuliskan dengan S yaitu sisi. Maka bisa kita tulis bahwa luas adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Bisa juga kita tuliskan kelilingnya adalah 4 dikali S atau sama dengan 4S. Inilah luas dan keliling dari sebuah persegi. Selanjutnya, kita lihat contoh soal dengan Pak Kardi ingin memasang keramik dengan aturan 20 cm x 20 cm pada lantai ruangan yang berbentuk persegi dengan sisi 4 meter. Yang pertama, tentukan jumlah keramik yang dibutuhkan, dan yang kedua itu tentukan keliling ruangan tersebut. Kita lihat pembahasannya. Pertama, kita tuliskan bahwa N sama dengan luas ruangan per luas keramik. Bisa kita tulis sama dengan 4 meter dikali 4 meter per 20 cm dikali 20 cm. Maka didapatkan hasilnya 16 meter persegi per 400 cm persegi. Maka kita samakan satuannya dengan cm, bahwa di sini jadinya 160.000 cm persegi per 400 cm persegi. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 400 keramik. Jadi N-nya sama dengan 400 keramik. Pertanyaan yang pertama terjawab ya Sobat 100 bahwa jumlah keramik yang dibutuhkan adalah 400 keramik. Sekarang kita lihat yang ke B, yaitu tentukan keliling ruangan tersebut. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya adalah keliling sama dengan 4S. Itu sama dengan 4 dikali 4 meter sama dengan 16 meter. Jadi inilah keliling dari ruangan tersebut. Paham ya Sobat 100 mengenai luas dan keliling persegi ini, bahwa luas adalah sisi kali sisi dan keliling adalah 4 kali sisi. Segi 4 dengan subbab belah ketupat. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu bangun datar belah ketupatnya. Kita beri di sini ada K, L, M, dan N. Sekarang kita beri nama belah ketupatnya. Dalam pemberian nama belah ketupatnya sama halnya dengan bangun datar lainnya. Seperti yang sudah kita bahas, ada persegi dan persegi panjang. Belah ketupat aturannya juga sama. Dalam pemberian nama ini harus berurutan. Jadi kita beri nama, sekarang ada KLMN, boleh juga dengan NMLK, dan boleh juga dengan KNML. Karena ketiga nama ini berurutan ya Sobat 100. Ada KL, MN ini berurutan, dan NMLK, NMLK, dan KNML, KNML. Ketiga nama ini boleh digunakan pada belah ketupat ini karena berurutan. Yang tidak boleh itu yang tidak berurutan seperti ini. KMNL, KMNL. Ini kan tidak berurutan, jadi ini tidak boleh. Paham ya Sobat 100 mengenai pemberian nama pada bangun datar belah ketupat ini? Baik, karena paham kita lanjut pada sifat-sifat pada belah ketupat ini. Sekarang kita lihat sifat yang pertama, yaitu ada keempat sisi mempunyai panjang yang sama. Kita lihat di sini ada keempat sisi dari belah ketupat itu memiliki panjang yang sama. Kita lihat mana saja keempat sisi yang mempunyai panjang yang sama. Kita tuliskan di sini ada NK, KL, LM, dan MN. Nah, keempat-empat ini merupakan keempat sisi pada belah ketupat yang sama panjang. Bisa kita tunjukkan pada gambarnya seperti ini. Selanjutnya, sifat yang kedua itu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kita lihat sudut manakah yang berhadapan. Pertama ada M dan K, terus ada N dan L. Bisa kita tuliskan di sini, berarti sudut N itu sama besar dengan sudut L. Kemudian ada sudut K sama besar dengan sudut M. Sampai di sini paham ya Sobat 100? Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, itu ada kedua diagonal saling tegak lurus dan
saling membagi dua menjadi sama panjang. Berarti yang harus kita tekankan pada sifat ketiga ini yaitu kedua diagonalnya itu saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Kita lihat pada belah ketupatnya. Ini diagonal yang pertama, diagonal yang kedua, dan semisal kita tulis di sini ada O, maka bisa kita tuliskan di sini yaitu NL. NL itu tegak lurus dengan KM. Dan MO itu sama panjang dengan KO dan NO sama panjang dengan LO. Paham Sobat 100? Jika paham kita lanjut ke sifat yang keempat. Yang keempat itu mempunyai simetri lipat tingkat 2. Jadi pada belah ketupat ini mempunyai simetri lipatnya tingkat 2. Kita lihat, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat mana saja simetri tingkat 2-nya. Yang pertama itu ada pada sini dan di sini. Berarti belah ketupat ini mempunyai simetri lipat itu terletak pada diagonalnya. Selanjutnya itu sifat yang kelima, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi pada belah ketupat ini dalam menempati bingkainya ada 4 cara. Sekarang kita lihat dulu cara yang pertama. Yang pertama ini belah ketupatnya kita beri nama ini ada KLMN. Nah, ini yang cara pertama. Nah, cara yang kedua, di sini misal kita putar belah ketupatnya 90 derajat. Jika diputar 90 derajat yang terjadi seperti ini belah ketupatnya. Nah, ini kan tidak menempati bingkainya. Berarti belah ketupat ini tidak bisa kita putar secara 90 derajat. Jika kita putar 180 derajat, maka belah ketupatnya seperti ini, pas menempati bingkainya. Jadi belah ketupat ini harus kita putar 180 derajat. Nah, inilah cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga, kita putar belah ketupatnya 180 derajat. Maka dengan nama MNKL. Nah, ini yang cara ketiga. Selanjutnya kita lihat cara keempat. Nah, yang kita putar lagi 180 derajat. Maka beginilah belah ketupatnya dengan nama KLMN. Ini cara yang keempat. Inilah 4 cara dalam menempati bingkainya belah ketupat. Sampai di sini paham ya Sobat 100 mengenai pemberian nama pada bangun datar belah ketupat dan sifat-sifat belah ketupat. Yang mana sifat belah ketupat ini ada 5 sifat. Yang pertama itu keempat sisinya mempunyai panjang yang sama. Yang kedua tadi ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi menjadi 2 sama panjang. Yang keempat tadi sifatnya yaitu mempunyai simetri lipat tingkat 2. Yang kelima, belah ketupat ini dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini silakan kalian salin kembali materi yang ada di video pembelajaran tersebut. Silakan kalian salin di buku tugas 1. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.